Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi ke channel gue nih. Sekarang gue nggak sendiri bro, gue berdua sama teman-teman kampus gue ya kan. Bertiga, termasuk gue dong. Iya. Berempat sama gua. Berempat dia dihitung dua, anjir. Oke, di samping kanan gue, boleh perkenalkan dirinya dulu. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua nggak penting sebenarnya, karena nggak walaupun lu tahu juga lu nggak akan mau follow Instagram gua atau apa. Ada di sini Instagram, tenang aja. Nama gua Agam Perdana, ya gua sekampus sama Eki sama Daniel. Kalau aktivitas sehari-hari gua kerja di dunia pendidikan salah satu sekolah. Paling kegiatannya gua sih itu aja, kerja terus kuliah malam, itu dulu zaman masih normal. Kenalkan, nama gua Muhammad Daniel, dipanggil Daniel. Kalau aktivitas kerja gua sih sebagai tour guide ya, atau traveling. Eh, ya gitu aja lah. Kampus gua satu kampus juga sama mereka bertiga. Tetap jurusan ekonomi, manajemen. Tapi ngaruh gak sih bro kerjaan lu lagi pandemi gini? Ngaruh banget. Apalagi di travel ya, kemarin itu penerbangan aja ditutup. Untuk keluar kota aja ditutup, bener-bener nggak ada pemasukan sama sekali ya. Nihil lah tuh. Nihil pokoknya, mas, sedih kalau diceritain mah. Tapi bukan itu bro pembahasannya. Sekarang gue langsung masuk kayak pembahasan ini. Gue mau nanya ke salah satu teman gue dulu nih. Gimana sih menurut pandangan Bang Agam lah tentang COVID-19 ini yang lagi masalah banget sama dunia perekonomian termasuk. Pandangan COVID-19 secara umum aja ya. Menurut gua pribadi gitu, COVID-19 ini kan udah ada sebenarnya dari akhir tahun, muncul di negara asalnya itu ya di daratan Cina, Tiongkok gitu. Lalu baru-baru viralnya ke dunia ke mancanegara itu kan dimulai tahun 2020 Ya. Terutama di Indonesia itu kan kalau nggak salah di bulan Maret ya, udah mulai ada kasusnya gitu kan. Pengetatan segala macam sektor udah dimulai di Indonesia gitu. Nah, dari si COVID-19 ini selain berbahaya sebagai virus yang bisa mengancam kesehatan, ternyata juga mengancam seluruh aspek kehidupan. Nih si COVID-19. COVID-19 ini salah satu wabah penyakit yang bisa kita bilang sukses menggemparkan dunia. Sukses parah udah. Sukses parah, betul banget. Banyak sektor yang kena, sektor ekonomi lumpuh gitu kan, udah lumayan tuh kena. Sektor apa lagi? Sektor keamanan juga tuh jadi konflik, saling tuduh menuduh tuh di mancanegara gitu kan. Katanya si negara yang ini penyakitnya gara-garanya si ini, gara-garanya si ini, nggak tahu dah mana yang benar gitu kan. Ya kita pantau aja terus gitu ya. Yang pasti COVID-19 ini benar-benar salah satu wabah yang sukses merusak atau mengubah tatanan dunia. Jadi dulu kalau kita pernah mendengar ya, ada Kirangga Sasana, Sekjen Sunda Empire tuh, nah itu benar juga tuh. Ya. Jangan-jangan itu benar-benar itu ya. Takutnya benar gitu kan, dia bilang kan bakal ada tatanan dunia baru gitu kan, akan ada kehidupan baru. Ya ternyata benar, terbukti kok ucapannya. Apa jangan-jangan itu kali ya? Apa sih, negara-negara belum daftar ulang kali ya? Soalnya kalau kuliah juga kan belum daftar ulang, kena sanksi gitu kan. Iya. Sekarang gue ke Daniel nih. Gimana sih Nil menurut lu cara mengantisipasi si COVID ini tuh? Kalau misalnya gue terkena nih ya, kalau untuk mengantisipasi itu. Nah, ini menurut pandangan lu dulu aja, cara mengantisipasinya gimana? Cara mengantisipasinya. Kalau menurut gue sih, menurut gue pribadi ya, dan pendapat gue untuk mengatasi agar tidak terkena COVID itu ya. Untuk tidak terkena COVID itu minimal kita memakai masker tiap pemberangkatan kemanapun gitu kan. Ya itu cara paling mudah untuk tidak terkena COVID, walaupun itu masih ada peluang terkena ya, tergantung kitanya juga. Dan usahakan di rumah itu siapkan hand sanitizer ya kan, itu penting banget karena benar-benar alkohol itu membunuh virus banget kan. Dan itu juga aturan protokol di Indonesia lah, dan di semuanya juga kan, di semua negara juga. Mungkin untuk lebih itunya lagi ke Kang Agam aja ya, dia itu mengikuti banget soalnya kan. Dia tuh ikut banget trending sekarang. Kagak tahu apa-apa gua. Ya sebenarnya kalau untuk dalam rangka kita mencegah ya, menurut gua pribadi ya tadi ya kan, kita ikuti instruksi anjuran baik dari pihak pemerintah, pihak
praktisi kesehatan gitu kan, karena kan tentu mungkin mereka yang lebih tahu gitu kan mengapa mereka menganjurkan demikian ya, karena kan mereka pasti sudah punya apa namanya ilmunya gitu kan. pasti Ya itu. kita tinggal ngikutin aja gitu ya. Tadi masker betul dipakai gitu kan, pakai, tapi ya tadi dipakai juga ada aturannya gitu kan, jangan nanti pas lagi lari gitu, lagi olahraga Ya, berat pakai gua masker. sempet dengar tuh beritanya tuh. Nah, Lagi lari jogging pakai masker betul. dia, Ya kan, entah dia pingsan atau meninggal gitu. kita juga harus tahu situasinya juga gitu. Masker betul apa namanya sangat bagus, efektif ya, sekitar di atas 50% kan, dia sampai 70% itu bisa mencegah katanya ya kalau nggak salah gitu. Tapi ya baiknya tadi pakai masker pun harus tahu apa ilmunya juga gitu. Sekarang balik lagi nih ke Daniel nih. Gimana sih Nil? Oh, lagi. Pertanyaan gua rada gokil sih ini Apa, soalnya. apa. Gimana kalau semisal lu tuh terpapar atau terkena virus ini? Oh, kalau terkena virus kan karena gue punya teman, yang pasti temen dulu gue ajak terkena gitu. Anjing lu. Mau nggak mungkin lah masa temen diajak sakit gitu kan. Yang pasti kalau gue pribadi sih, kalau gue terkena dan misalnya nih pihak kita itu masih di rumah, belum ada penjemputan dari pihak yang berwajib gitu, atau bukan pihak berwajib arti polisi ya, maksudnya pihak berwajib mengatasi virus ini gitu kan, seperti tim medis kayak gitu kan, mungkin langsung gue hubungin gitu, karena ketika kita dapat tes lab itu kita hasilnya positif gitu, mungkin gue hubungin, udah gitu setelah kita dibawa kita kasih informasi kita pernah kemana aja dan siapa aja yang pernah bersentuhan sama kita gitu, agar si virus itu tidak menyebar lebih luas lagi gitu, karena sekarang itu kan kalau masih ODP itu dia suruh karantina di rumah, dan menurut gua sih masih banyak juga yang ngeyel gitu ya, Iya. disuruh karantina di rumah malah main gitu kan, malah main itu tandanya nggak sayang teman atau nggak sayang keluarga gitu kalau menurut gua ya. Karena dia mengajak orang untuk sakit gitu. Nah, kalau gue pribadi sih moga aja bisa ntar, dan moga aja nggak mau kena gitu kan. Kalau gue sih pasti kayak gitu, ngikutin protokol dari pemerintah dan ngasih tahu informasi siapa aja yang pernah bersentuhan dengan gue gitu kan. Nah, gitu aja sih kalau menurut gue, itu yang paling efektif kalau menurut gue. Ini bersentuhan dalam arti apa nih? Ya bersentuh tangan gitu. Kalau itu mah ya nggak usah kasih informasinya juga kan, bahaya itu. Banyak nih di media sosial gitu ya, di internet maupun di TV juga, kadang-kadang gue lihat itu tuh ada salah satu artis di daerah mana lah gitu, musisi, dia tuh mengkampanyekan konspirasi tentang si COVID ini tuh, kayaknya dia tuh seakan-akan tuh menolak keras banget gitu tentang rapid test ini tuh. Gimana sih menurut Bang Agam? Nah, gue seru banget nih bahas ini nih, karena Agam lebih tahu Iya, soal paham ini. soalnya. Gue nggak tahu apa-apa, nanti gue salah ngomong kan nanti kayak dia kayak ngomong itu kan, dia sekarang itu kan dimasukin. Ya sebenarnya sih gini ya, baik lagi tadi, kalau kita misalkan orang awam sih lebih baik gitu ya, jika memang tidak memiliki dasar ilmunya untuk terlalu bersuara yang aneh-aneh gitu ya, Mending jangan lebih lah ya. baik ditahan Tahan. gitu, walaupun dalam hati itu memang mungkin merasa ada keganjilan nih, ini beneran nggak sih, kok kayaknya seremnya itu cuman di media ya, di TV ya, di mana ya, tapi kok kayaknya dalam kehidupan nyata gua sehari-hari itu nggak ada yang Biasa-biasa beda aja, gitu. Bisa aja.